Halo semuanya, saya Muhammad Fadilah, mahasiswa semester 2 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Kebenaran dalam Ilmu Komunikasi dan Etika. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Tanpa adanya komunikasi, tentu saja interaksi kita sehari-hari tidak dapat berjalan seperti yang kita rasakan saat ini. Kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika. Kebenaran berasal dari kata benar yang mendapatkan imbuhan yang diawali oleh huruf ke dan diakhiri huruf an. Sehingga terbentuklah kata kebenaran. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti benar adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, betul atau tidak salah. Sedangkan arti kebenaran adalah sesuatu yang dianggap benar atau sah, keadaan yang benar, dan kejujuran. Jadi, kebenaran adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, realistis, dan fakta, atau keadaan yang sebenarnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan moral. Jadi dapat dikatakan, jika sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kebenaran. Ada 4 teori yang menjawab arti dari hakikat kebenaran. Pertama adalah teori kebenaran sebagai persesuaian. Teori ini pertama kali dimunculkan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, kebenaran adalah soal kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua adalah teori kebenaran sebagai keteguhan. Teori ini dianut oleh kaum rasionalitas seperti Leibniz, Spinoza, Descartes, Hegel, dan lain-lainnya. Kebenaran ditemukan dalam relasi antara proposisi baru dengan proposisi yang sudah ada. Suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis yang dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi yang sebelumnya yang dianggap benar. Kebenaran ini sering pula disebut kebenaran koherensi atau kebenaran logis atau kebenaran rasionalisme. Teori yang ketiga yaitu teori pragmatis tentang kebenaran. Teori ini dikembangkan oleh filsuf pragmatis dari Amerika Serikat seperti Charles Spee dan William James. Bagi kaum pragmatis, kebenaran adalah sama artinya dengan kegunaan, ide, konsep, pengetahuan, atau hipotesis yang benar adalah ide yang berguna. Ide yang benar adalah ide yang paling mampu memungkinkan seseorang berdasarkan ide itu melakukan sesuatu secara paling berhasil dan tepat guna. Berhasil dan berguna adalah kriteria utama untuk menentukan apakah sesuatu itu benar atau tidak. Yang keempat adalah teori performatif tentang kebenaran. Teori performatif tentang kebenaran merupakan salah satu pendekatan dalam filsafat bahasa yang memandang bahwa pernyataan benar tidak berfungsi untuk menggambarkan realitas, melainkan sebagai bentuk tindakan dalam komunikasi. Dalam pandangan ini mengatakan bahwa suatu pernyataan itu benar bukan berarti menambahkan informasi baru tentang fakta, tetapi lebih kepada menyatakan persetujuan atau pengakuan terhadap pernyataan tersebut. Dari keempat teori ini dapat dipahami bahwa kebenaran sebagai kesesuaian dengan fakta, konsistensi logis, kegunaan praktis, dan bentuk persetujuan dalam komunikasi. Adapun pengertian menurut para ahli dari skala nasional hingga mancanegara. Pertama adalah Raja Ali Haji. Kebenaran adalah kejujuran dalam berbicara dan etika. Yang kedua adalah Mukhtar Effendi. Kebenaran adalah pengetahuan diperoleh ketika memenuhi standar ilmiah. Yang ketiga, Jalaluddin Rahmat. Komunikasi efektif ditandai dengan kejujuran dan keterbukaan yang artinya kebenaran sama dengan kejujuran. Yang keempat, Jürgen Habermas. Kebenaran muncul melalui diskusi rasional yang berarti kebenaran berupa hasil komunikasi yang rasional dan bebas dari manipulatif. Yang kelima, Robert Craig. Kebenaran dalam komunikasi bergantung pada perspektif teori komunikasi yang berarti kebenaran tidak tunggal, tetapi dipahami melalui berbagai pendekatan komunikasi. Pandangan para ahli menunjukkan bahwa
Kebenaran dalam komunikasi berkaitan dengan kejujuran, standar ilmiah, dan proses komunikasi yang rasional. Kebenaran juga tidak bersifat tunggal, melainkan dapat dipahami dari berbagai perspektif dan pendekatan komunikasi. Kebenaran dalam komunikasi. Komunikasi merupakan interaksi yang tidak akan pernah hilang dari keseharian manusia, sehingga ada tata cara serta norma-norma yang perlu diperhatikan sehingga tidak menjadi konflik akibat kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang baik, hubungan antar manusia dapat dipelihara kelangsungannya. Harold Laswell mengemukakan bahwa fungsi komunikasi ada 3. Yang pertama, manusia dapat mengontrol lingkungannya. Yang kedua, beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada. Yang ketiga, melakukan transformasi sosial kepada generasi berikutnya. Pada intinya, pesan komunikasi harus akurat dan jelas kebenarannya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kebenaran dalam etika. Etika memiliki peran penting dalam komunikasi. Dengan etika, kegiatan komunikasi menjadi kegiatan yang dilakukan secara bebas namun tidak memanipulasi atau berbohong dan juga bertanggung jawab. Komunikasi dan etika saling terkait erat. Komunikasi adalah bagian yang sangat penting dalam interaksi manusia. Manusia memiliki kecenderungan untuk menafsirkan dan memahami apa yang mereka rasakan. Dan pemahaman ini selanjutnya diekspresikan dalam berbagai perilaku dan aktivitas. Kesimpulannya, kebenaran dalam komunikasi dan etika merupakan landasan utama dalam membangun interaksi yang sehat dan bermakna. Kebenaran tidak hanya berarti kesesuaian dengan fakta, tetapi juga diwujudkan melalui kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, serta penyampaian informasi secara etis. Dalam praktiknya, komunikasi yang berlandasan kebenaran akan mencegah kesalahpahaman, menghindari manipulasi, dan memperkuat kepercayaan antar individu. Oleh karena itu, menjaga kebenaran dalam komunikasi bukan sekedar kewajiban intelektual, tetapi juga tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial. Sampai di sini saja pembahasan materi kita. Materi ini kita kutip dari 10 referensi, diantaranya adalah dari jurnal, e-book, dan buku fisik.